Halo semuanya, selamat datang di ruangan spoiler, ruangan yang akan menceritakan seluruh alur film. Kali ini, saya akan menjelaskan film berjudul Malignant. Film dengan konsep horror action ini dirilis tahun 2021 akhir, yang digarap oleh sutradara James Wan. Film ini mengisahkan kehidupan seorang wanita yang mendapat penglihatan pembunuhan brutal. Sebelum kita mulai, ambil posisi ternyaman, rilekskan diri kalian, dan selamat menonton. Diawali oleh seorang wanita bernama Madison yang sedang mengandung mendapatkan KDRT oleh suaminya bernama Derek, mengakibatkan kepalanya berdarah. Derek langsung merasa bersalah dan pergi mengambilkan es batu. Madison yang ketakutan langsung mengunci pintunya. Di malam hari, suami Madison tidur di luar, namun terbangun karena mendengar suara blender. Baru saja mematikan blender, pintu kulkasnya juga terbuka sendiri, dan TV yang menyala dengan volume suara yang tinggi. Ia pun langsung lari menuju TV. Betapa kagetnya ia melihat sosok yang duduk di sofa menghadap TV. Dan saat Derek menyalakan lampu, sosok itu juga menghilang. Tak sampai di situ, tiba-tiba dari arah belakang beralih ke Madison yang nampaknya terbangun dari mimpi buruk. Namun kepalanya masih terus saja berdarah. Ia keluar mencari suaminya, namun Madison sangat terkejut melihat suaminya sudah meninggal dengan kepala yang terbalik. Terlihat sosok itu muncul lagi dan Madison langsung lari ke atas. Namun saat menutup pintu, ia terpental dan Madison pun pingsan. Scene berpindah memperlihatkan Madison terbangun di rumah sakit. Ia ditemani oleh Sydney, adik Madison. Sydney mengatakan jika bayi yang dikandungnya meninggal. Mendengar itu, Madison sangat sedih. Di pagi hari, tim dari kepolisian yaitu detektif Kiko Shaw datang memberi kabar jika rumah Madison sudah diperiksa dan tidak ada tanda masuk paksa. Ia juga mengatakan jika Madison sudah 3 kali keguguran. Informasi itu didapatkan oleh dokter. 2 minggu kemudian, Madison kembali ke rumahnya. Ia diantar oleh Sydney. Di malam hari, Madison melihat seperti ada orang di bawah lampu jalan. Tapi saat lampunya menyala, orang itu menghilang. Karena ketakutan, ia langsung menutup semua jendela dan pintunya. Keesokan harinya, Madison memasang gerendal di pintu agar tidak ada yang membobol. Terlihat Sydney datang mengunjungi Madison. Madison bercerita jika ia diadopsi oleh orang tua Sydney saat berusia 8 tahun. Sydney yang mendengar itu sangat kaget. Scene pun berpindah memperlihatkan tur kota tua di dalam terowongan yang dipandu oleh seorang wanita. Setelah tur selesai, ia bersiap pulang. Namun ia mendengar seperti masih ada orang di dalam terowongan. Karena ketakutan, ia berlari menyalakan lampu, namun tidak ada orang di sana. Tiba-tiba dari arah atas, ternyata wanita itu diculik oleh sosok makhluk yang berbicara lewat radio, mengatakan jika sudah lama ia merencanakan semua ini. Namun target pertama ialah Dr. Weaver. Di rumah Dr. Weaver, tiba-tiba ia ditelepon oleh nomor yang tak dikenal. Penelpon itu mengatakan sudah saatnya membuang kanker. Setelah itu, Dr. Weaver mencari buku catatan pasiennya. Sepertinya di sini Dr. Weaver mengetahui apa maksud dari penelpon tersebut. Beralih ke Madison yang ingin mencuci pakaian, namun lampu di rumahnya berkedip sendiri dan terdengar suara radio rusak. Di saat itu juga kepala Madison berdarah lagi dan ia pun tergesa-gesa mencuci pakaiannya. Namun tiba-tiba Dr. Weaver muncul dan berteriak. Di sini Madison merasa dirinya tidak bisa bergerak. Dari arah belakang muncul seseorang yang menghampiri Dr. Weaver, lalu menghajarnya. Di dalam ruangan itu seketika berubah memperlihatkan rumah Dr. Weaver. Ia pun langsung dibunuh oleh sosok itu menggunakan pialanya sendiri. Dan disaksikan oleh Madison yang langsung berteriak dan tersadar di ruangannya semula. Esok harinya polisi sudah datang di rumah Dr. Weaver tempat ia dibunuh. Lalu detektif Shaw mendapatkan foto gadis kecil dan ia akan mencari tahu semua catatan pasien Dr. Weaver.
Mereka juga menemukan sisa piala, tapi bagian atasnya sudah hilang. Ternyata sisa pialanya dirakit oleh sosok itu untuk dijadikan senjata. Namun masih belum jelas tujuan sosok ini menculik wanita tersebut. Kembali ke Madison yang menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Sydney pun menenangkan Madison dan berjanji akan mencari jawabannya. Di kantor polisi, Detektif Shaw meminta kepada anggota kepolisian untuk mencari identitas foto gadis tersebut. Lalu target kedua sosok itu ialah Dr. Victor, yang juga rekan dari Dr. Weaver. Ia merasa seperti ada seseorang, namun ia tidak terlalu memperdulikannya dan pergi tidur. Bersamaan dengan tidurnya, Madison, ia terkejut melihat ada pria parubaya tidur di sampingnya. Seperti kejadian sebelumnya, ia merasa tidak bisa bergerak dan menyaksikan pria itu dibunuh secara brutal oleh sosok tersebut. Lalu Madison terbangun dari tempat tidurnya dan yakin jika sosok itu kembali membunuh. Ia pun langsung melaporkan ke polisi dan mengatakan kejadian itu di apartemen Silverchair. Detektif Shaw dan rekannya pergi untuk memastikan, dan benar, mereka menemukan jasad Dr. Victoria berlumuran darah. Saat Madison berada di toilet kantor polisi, ia mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal, yang memanggilnya dengan nama Emily. Namun, tanpa sadar sepertinya di sini Madison mengenali orang tersebut. Ia memanggilnya Gabriel. Lalu Madison dan Sydney pergi ke rumah ibu mereka dan menanyakan apakah dulu ia sebelum diadopsi mempunyai adik bernama Gabriel. Lalu ibunya memutar kaset berisi video Madison yang selalu berbicara dengan teman khayalannya bernama Gabriel. Di kantor polisi, Detektif Shaw sudah mendapatkan rekonstruksi foto gadis kecil tersebut dan wajahnya mirip sekali dengan Madison. Ia pun menemukan flash disk di buku pasien Dr. Weaver dan mendapati foto 3 dokter yang menangani gadis itu. Tapi 2 dokter di foto tersebut sudah meninggal dan menebak jika target selanjutnya sosok itu ialah Dr. Georgie. Detektif Shaw langsung pergi ke rumah dokter itu, sedangkan Madison yang berada di kamar mandi mengalami kejadian seperti yang dialami sebelumnya dan menyaksikan makhluk itu membunuh Dr. Georgie. Lalu Detektif Shaw masuk mendapati dokter itu sudah tewas. Madison mencoba memberitahu Detektif Shaw jika sosok itu masih ada di sana, tapi Shaw tidak mendengarnya. Lalu dari atas sosok itu menyerang Detektif Shaw, tapi Detektif Shaw melawan dan menebaki sosok tersebut. Sosok itu pun kabur dan Detektif Shaw mengejarnya sampai di sebuah gudang. Sosok itu merayap di atas dan menghilang. Detektif itu pun ke rumah Madison dan menjelaskan jika ketiga foto tersebut adalah dokter yang menangani Madison sebelum diadopsi. Dan namanya dulu ialah Emily, namun Madison tidak ingat apa-apa sebelum ia diadopsi. Untuk membantunya, ia dihipnotis oleh psikiater dan Madison pun mengingatnya sewaktu masih kecil ia selalu dihasut oleh teman hayalannya yaitu Gabriel untuk membunuh bayi dalam kandungan ibu angkatnya. Untungnya Madison cepat tersadar dan ia pun menceritakan jika kejadian ini pernah terjadi, namun yang melakukan semua ini ialah Gabriel. Berpindah ke tempat di mana wanita yang disekap berhasil melepaskan diri, namun ia terjatuh dan ternyata selama ini ia disekap di rumah Madison. Detektif yang masih ada di sana langsung menangkap Madison dan dituduh melakukan pembunuhan kepada ketiga dokter. Pihak kepolisian langsung memeriksa loteng di mana tempat wanita itu disekap dan mendapati barang bukti berupa piala yang sudah diasah dan jubah yang dipakai sosok itu untuk membunuh ketiga korbannya. Di kantor polisi, Madison mengatakan jika bukan ia pelakunya melainkan Gabriel. Lalu Detektif Shaw mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal yaitu Gabriel. Gabriel mengatakan jika ia yang melakukannya, tapi tetap saja Madison ditahan. Balik ke Sydney yang pergi ke rumah sakit tempat kakaknya dulu dirawat, tapi rumah sakit itu sudah terbengkalai. Tanpa rasa takut, Sydney masuk ke dalam. Ia mendapati rekaman dan catatan mengenai Emily. Ia membawanya pulang dan memutar kaset itu di rumah ibunya. Di dalam video itu mereka baru mengetahui jika ibu dari Madison masih hidup. Ia membawa anaknya ke dokter karena memiliki kelainan. Jadi selama ini wanita yang disekap sosok itu ialah ibu kandung Madison. Di sini memperlihatkan Madison atau Emily sedang diinterview Dr. Weaver. Emily mengatakan jika ia takut dengan Gabriel, namun Dr. Weaver bilang jika Gabriel sudah dibius.
Setelah itu Dr. Weaver menyadarkan Gabriel. Ternyata Gabriel ialah kembar siam Madison yang menempel di punggung Madison. Makin lama dibiarkan, Gabriel seperti menguasai tubuh dan otak Madison. Dia pun juga sangat kuat. Oleh sebab itu, ketiga dokter tersebut akan melakukan pembedahan untuk membuang Gabriel dari tubuh Madison. Tapi sebagian otak Gabriel menyatu dengan Madison. Ternyata selama ini Gabriel masih hidup dan bangkit karena dipicu oleh suaminya yang menghantam kepala Madison. Kembali ke Madison yang berada di sel, mendapatkan perlakuan kasar oleh tahanan lain yang berada di sel tersebut. Hal itu membuat Gabriel bangkit dan menghabisi semua tahanan yang ada di dalam sel. Ia pun juga membunuh polisi yang ada di sana dan mengambil kunci sel lalu keluar. Setelah itu Gabriel pergi ke tempat penyimpanan barang bukti, mengambil jubah serta senjatanya. Kemudian ia menghabisi satu persatu anggota polisi secara sadis. Lalu kedua detektif itu pun datang menembaki Gabriel. Tapi Gabriel yang sangat lincah melempari kedua detektif itu, lalu Gabriel pergi ke rumah sakit. Ternyata Sydney sudah berada di rumah sakit tempat ibu kandung Madison dirawat. Tiba-tiba lampu rumah sakit itu berkedip, menandakan Gabriel sudah tiba di sana dan ingin membunuh Sydney dan ibu kandungnya. Namun Maddie yang menyaksikannya mencoba untuk melawan pikiran Gabriel. Dari arah belakang muncul detektif Shaw mencoba untuk menembakinya, namun Gabriel dengan sigap melempari senjatanya dan mengenai dada detektif Shaw. Di saat Gabriel ingin membunuh Sydney, Maddie melawan pikiran Gabriel agar tidak membunuh adiknya sendiri. Akhirnya Madison bisa melawan pikiran buruk Gabriel. Di sini terlihat Madison mengunci Gabriel di sel, dan Madison sepenuhnya menguasai pikirannya sendiri. Madison yang masih mempunyai kekuatan Gabriel mengangkat kasur rumah sakit yang menimpa Sydney. Lalu mereka berdua pun saling berpelukan yang disaksikan oleh ibunya dan film ini pun selesai.